itu apa sih? Kayak gimana sih gambarannya biar kita punya definisi yang sama? Ini cocok buat brand yang memiliki kesan simple, elegan, dan harmonis. Nah, kalau simple itu dilihat dari warnanya yang apa ya, kayak masih satu warna gitu. Fakta untuk elegan kurang lebih sama ya, kayak mainin gelap terangnya aja gitu. Biru muda gitu ya? Iya. Kemudian kuning tua dengan kuning muda gitu. Iya. Nah itu berarti satu warna tapi punya monokromatik itu identik dengan simple, elegan, dan harmonis gitu. Kenapa nggak yang lain? Kalau dari yang bahasa orang bilang kemarin ya, monokromatik itu dibilang simple, elegan, dan harmonis karena kebanyakan brand yang monokromatik itu gitu. Analog. Jika misalnya kita milih warna utamanya warna kuning, mungkin warna sekundernya bisa pakai oranye dan hijau muda. Ininya juga sebelahnya warna oranye, terus ada yang warna sedikit kemerah-merahan gitu. Jadi di flyer mencapai yang lebih bis. Itu kan gini kita kan gini ya. Kalau misalkan satunya lagi gini misalkan, itu bukan termasuk dari analogus. Bukan. Berarti itu sebelah-sebelahan ya? Iya, karena gitu. Kalau misalnya sebelahan itu ada beda lagi namanya. Jadi kalau sebelahannya kayak di warna gitu, bisa. Misalkan ini kan kuning nih, tapi yang satunya di merah sebelahan. Terus kayak sebelahannya tuh kayak ada jarak gitu. Misalkan jarak satu warna. Oh, ada jarak satu warna. Yang dari pengetahuan gue ya, itu cuma samping-sampingan gitu. Jadi seperti yang jelasin tadi, warna kuning sampingnya oranye, sampingnya hijau gitu. Itu yang di foto yang kanan tuh yang 2024 yang hadirkan kerjasama itu beda tuh. Jaraknya cukup jauh. Katanya warna biru sama hijaunya gak sebelahan. Berarti bukan analog. Masih apa? Berdekatan 3. Iya, masih. Itu warna itu bukan warna gradasinya. Ini kan hijau kan warnanya warna ini ya. Apa ini hijaunya. Terus birunya jauh banget sih. Emang itu ya? Iya, Iya, ngompat. apakah emang ini sebelahannya itu tipe warna biru sama hijau? Atau emang harus sebelahan di sebelah banget? Yang warna di lingkaran itu baku nggak sih? Kayak itu dia ada warna ini tadi nih. Kalau dulu sih kebanyakan baku ya. Jadi kayak gitu semuanya. Iya sih, ini juga kan yang kata kuning ini kan ada warna pink ya. Dia kan nggak sebelahan. Paling sebelahan yang merah. Oh iya. Warna Ya mungkin kuning ya. Menurut gue sih gini, itu kan ada 3 jarum tuh, ya kan? Yang jadi fokusnya itu bukan salib, bukan arah ke sini ya, 3 ini, tapi yang paling di lingkaran ini nih. Jadi kalau misalkan warnanya ini bisa di biru, asalkan birunya itu ada di sini, batang kedua dari yang awal gitu. Beda lagi sama monokrom. Kalau monokrom itu fokusnya ada di sini, vertikal. berita lingkaran yang sama gitu ya. Mungkin kalau menurut gue sih begitu. Sebenarnya yang monokrom. Nah kalau monokrom kan dia fokusnya dari dalam keluar kan. Iya. Nah kalau misalkan yang tadi itu fokusnya yang ada di lingkaran itu. Walaupun nggak ke sebelahan gitu. Dia fokusnya cuma di merah doang. Cuman yang jadi bedanya ada yang merah yang muda, ada yang lama jadi gelap gitu. Tergantung sih. Itu kan gradasi tuh. Jadi natural dan lembut. Kalau kalian suka lihat sunset itu kan gradasi. Mataharinya kan di sini. Ya nggak sih? Iya. Jadinya gelap, agak gelap, terang gitu lah. Itu sunset tuh. Biasa ada dark blue, light blue, bla bla bla, itu bisa dibikin langit atau segala macam. Dan itu kan mulus gitu mainnya. Nggak tiba-tiba hijau langsung biru. Jadi ada hijau ke biru itu ada prosesnya, ada gradasinya, ada analogisnya atau apapun lah. Iya, kalau gua maksud gua sunset tadi itu apa namanya? Jadi dia gabungan antara merah, kuning, dan di tengah-tengah merah kuning kan oranye. Dan itu berarti lebih dari satu karena mono satu. Contohnya teman-teman bisa lihat roda warnanya kan ada sebelah hollow kan. Nah kalau yang juga lihat itu tuh kenapa contohnya dia ini karena tuh yang diikutin tuh bersebelahan dengan roda warna. Jadi harus sebelahnya gitu. Kita nggak bisa nyebrang. Contoh kayak misalnya hijau ini tuh diambil dari sini, sama biru diambil dari sini, dan kuning sama kuningnya ke oranye. Dia ngambilnya dari merah ke ungu, ngambil dari sini juga. Jadi emang analogis tuh menurut gua bersebelahan dengan roda warnanya, bukan kalau kesini tuh nyebrang gitu. Jadi menurut gua tuh ya kalau tadi monokrom tuh dari putih
ke warna asli. Jadi sebenarnya monokrom tuh nggak bisa dilihat dengan hitam atau putih doang, tapi monokrom tuh bisa ke putih, ke warna yang dipengen. Contohnya kayak tadi contoh awal itu kan dia nih ya, pasti ada putihnya, terus ada warna aslinya oranye, terus juga ada warna birunya. Jadi dia tuh dari dalam keluar. Kalau tadi analogus, menurut gue tuh dia berseberangan, bersebelahan, tapi nggak harus di sebelahnya, karena di sebelahnya ini masih warna yang sama, dan ini tuh masih bisa dibilang termasuk gradasi. Tapi kenapa ini nggak gradasi? Karena dilihat dari kata harmonisnya. Jadi kalau misalnya temen hijau ke sini kan pasti nggak bakal nyambung warnanya gitu. Makanya dibilang harmonis dan analogus. Menurut gua yang dipakai birunya ini dan hijaunya ini, jadi menurut gua masih bersebelahan. Walaupun dibilang roda warnanya tuh masih jauh, cuman ini tuh masih satu kolong. Nggak, tapi itu foto yang kanan emang harmonis, menurut gua enggak. KDRT kan? KDRT. Enggak, itu Enggak, dalam konsep ide ini gimana ya? Tapi menurut gua harmonis itu bukan berarti warnanya tuh harus disamain atau gradasinya bang, tapi harmonis itu kesatuan dari warnanya. Maksudnya cocok gak sih gitu. Akhirnya itu udah tuh cocok ya kalah. Iya, karena menurut gua desain tuh emang soal selera sih. Iya sih. Iya, selera dua orang ini. Iya. tadi itu 3 cakar doang gak sih? Iya. Nah itu tuh masuknya tuh ke hijau yang sebelah, yang tengah-tengah ke kiri itu tuh. Iya. Yang karena kan itu kan hijaunya toska gitu ya, cakar gitu kan. Masih masuk itu, masih ketiga cakar itu tuh. Dia tuh masih natural, masih lembut, cuma emang gak harmonis aja. Complementer. Di sini kan kombinasi warna yang saling berlawanan di roda warna memiliki kesan kontras, mencolok, dan menarik perhatian. Contohnya dari poster Blade Runner, dari oranye ke biru ya. Iya. Dari atas yang oranye terus ke bawah. Ini ada nah. Terus kenapa dibikin dua warna ini? Karena poster film biasanya kan ada untuk menarik perhatian dari si audiens tersebut gitu. Jadi buat membedakan juga antara ada dua kubu gitu di dalam film tersebut gitu. Jadi ada kubu yang warnanya yang satu oranye, yang satu biru gitu, buat menggambarkan gitu. Iya, maksudnya ada batasan dari ini enggak warnanya. Itu kalau yang lu kasih contoh itu kan tuh ada dua sisi warna kan. Pertama ada biru sama orange, ya kan. Paling hitam-hitam tuh sebagian dari bayangan lah gitu atau apa gitu. Terus yang kedua itu ada warna ungu sama warna kuning dominannya. Nah, bisa nggak kalau misalkan ditambahin beberapa warna lain, mungkin sampai 5 warna? Karena kalau misalkan tadi yang ditanya Bang Jondi kayak Avenger, itu menurut gue Avenger warnanya macam-macam gitu. Apakah bisa dikatakan komplementer? Kalau misalkan warnanya banyak. Dan berarti lo komplementer ini cuma yang benar-benar benar-benar satu Iya. Jadi nggak boleh berulang itu kan kayak merah terus tiba-tiba ke yang hijau yang agak Gampangnya kalau di dalam desain itu sebenarnya masuk ngaruh ke psikologi warna kan. Kecil kalau nggak ada berarti itu juga dari pilihan itu ke warna desainnya, entah itu komplementer kan atau monokromatik ya, atau evolusi pada elemen. Jadi gambar itu dianggap sebagai elemen desain yang akan berpengaruh terhadap pemilihan psikologi warnanya, ya enggak? Menurut saya sih iya. Iya berarti. Dia sengaja buat jadi biru merah tanpa memperlihatkan warna lagi. Nah, itu berarti dia aku mesti nggak terikat tuh, misalnya terikat kombinasi tadi sama Avenger. Karena dia bisa maksain warnanya dijadiin warna komplementer. Jadi dia nggak bisa langsung ambil kuning tapi sebelahnya. Jadi sebelahnya aja. Masih kan dia kan satu tuh dia ini kan gak ada ya, ini nggak ada kedepanannya. Berarti dia nunjukin yang ini jadi yang pada depannya. Betul. Dia split ya. Oh berarti ada komplementer, ada split komplementer. Iya. Aksennya dengan warna yang bersebelahan dengan komplementernya. Jadi oranye sama kayak segitiga kayak gini, tapi kan warna-warnanya contohnya kan oranye di sini, hijau sama ini. Kalau yang tetradik tadi kata lu gimana bang? Kalau gue justru malah nangkep nih tetradik nih. Kalau tetradik itu kan ada 4 tuh, ada 4 titik kan. Tapi cara bacanya, Iya, kan ini salah nih yang persegi itu. yang dicontohin salah nih. Yang enggak yang di persegi. Kalau gue sih nangkepnya gini bang. Jadi gini, merah hijau ya kan. Terus seberangnya lagi orange biru. Nah ini nih yang agak jauh.
Kuning biru. kuning Biru.